لا شريك له وهو الخلاق العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء الأنام اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والإنعام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم واتقوا الله لعلكم تفلحون فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan kenikmatan juga kasih sayangnya sehingga pada hari ini kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Dan tentunya kita sangat berharap semoga setiap amalan yang kita kerjakan pada hari ini dan seterusnya, wabil khusus setiap amaliyah Ramadan yang kita lakukan akan senantiasa dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada junjungan Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat juga pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini tak lupa khatib ingin mengajak, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya dengan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang paling baik ketika kita menghadap Allah melainkan hanya dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan hal yang gaib. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dan di mana dia akan dijemput oleh ajalnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di belahan bumi manakah dia akan dijemput oleh kematiannya. Quran surat Luqman ayat 34. Kematian juga adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Namun yang menjadi pertanyaan dan renungan kita adalah bagaimana kita menjemput ajal kita. Lalu apa bekal kita untuk menghadapi sakaratul maut? Kemudian bagaimana cara kita mati nanti? Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah memang suatu kepastian. Namun caranya mungkin masih dalam status proses, kita masih bisa memilih. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus bisa menjadikan diri kita benar-benar siap ketika menghadapi kematian, sehingga kita terhindar dari su'ul khatimah atau akhir kehidupan yang buruk. Maka pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini,
khatib akan menyampaikan secara singkat tentang sebab-sebab orang yang akan mendapat su'ul khatimah. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yang menyebabkan orang mendapat su'ul khatimah adalah fasadul i'tiqad, akidah yang rusak. Orang yang mempunyai akidah yang rusak, akidah yang batil, tentu ini akan berpotensi buruk pada dirinya. Walaupun dia disertai zuhud dan kesolehan, jika ia memiliki kerusakan dalam akidah dan ia meyakini sambil tidak menganggap itu salah, maka ini akan menyebabkan dia termasuk golongan su'ul khatimah. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ayat ini pada dasarnya turun untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Namun Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini berlaku untuk umum, berlaku juga untuk umat Islam yang mempunyai akidah yang rusak atau akidah yang batil. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua yang menyebabkan orang mendapat su'ul khatimah adalah kasratul maksiyah, banyak melakukan perbuatan maksiat. Dalam sebuah kaidah dinyatakan al-mar'u mata ma'ala asya alaih, seseorang itu mati sesuai dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Jika ketaatan yang kita lakukan selama hidup di dunia, maka tentu saat sakaratul maut ketaatan dan amal baik yang akan menemani kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kemaksiatan yang banyak kita lakukan, maka otomatis saat sakaratul maut kemaksiatan dan dosa-dosa yang akan menemani kita. Dan ingat bahwa dosa yang kita lakukan secara sedikit demi sedikit, namun pasti akan menjadikan hati kita tertutup dari cahaya iman, dan tentunya akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang menyebabkan orang mendapat su'ul khatimah adalah al-mudullu 'anil istiqamah, orang yang tidak istiqamah atau tidak teguh pada pendirian. Padahal istiqamah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nyata bagi kita yang tidak istiqamah adalah iblis, yang pada mulanya adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Allah. Namun karena mendapat ujian diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam dan akhirnya tidak istiqamah taat kepada Allah, maka iblis termasuk golongan su'ul khatimah. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yang menyebabkan orang mendapat su'ul khatimah adalah dhaful iman, iman yang lemah. Kita tahu bahwa keimanan kita
sebagai manusia biasa bersifat tidak stabil, kadang bertambah juga kadang berkurang. Dalam kaidah tauhid dijelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu kadang bertambah juga kadang berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Orang yang imannya lemah tentu ini akan berdampak berkurangnya kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika cintanya pada Allah kecil, maka tentu cintanya pada dunia ini akan sangat besar. Tentu ini akan mempengaruhi kualitas ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka melakukan sholat dengan bermalas-malasan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 macam sebab yang menyebabkan orang mendapat su'ul khatimah atau akhir kehidupan yang buruk. Terakhir, untuk menutup khutbah yang singkat ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah dan istiqomah di jalannya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang baik, dan ketika kita menghadapi sakratul maut akan diberi kemudahan dan mendapat penghargaan husnul khatimah, yaitu termasuk orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa 'alit tabi'in
والمسلمين والمجاهدين في بلدنا إندونيسيا يا الله اجعل بلدتنا بلدة آمنة مطمئنة اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا وأهلنا من شر الزمان ومن شر آخر الزمان ومن شر فتنة آخر الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوني أستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة